Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja bersyukur sebagaimana biasa saya mengingatkan sedaya nikmat mugi-mugi saged pitokin akan kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini titipan yang agung yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban, maka setiap hari kita mengukur dan melihat apakah sedaya nikmat sudah kita gunakan sesuai peruntukannya. Maka mudah-mudahan sungguh kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, keberkahan inggih menika tiyang ingkang mendapatkan hidayah taufik, inggih menika tiyang ingkang dimudahkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin mawon ketaatan seiring dengan kenikmatan yang kita peroleh. Jadi sepindah malih, nikmat sekecil apapun harus kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngantos kita menjadi orang yang merugi, gimana kok yang ingin diberi kenikmatan kok justru kenikmatan digunakan untuk selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekali lagi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh yang hadir, yang duduk di majelis ini Allah rahmati betul, sehingga betul-betul hidupnya, waktunya, kesehatannya, semuanya betul-betul terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk dimudahkan di dalam pelajari seluruh risalahnya, kemudian diberi taufik untuk terus di atas sunah-sunahnya sepanjang kita mengarungi kehidupan. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa melewati dengan cara yang sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan berakhir dengan keadaan husnul khotimah, insya Allah. Inilah permintaan kita setiap hari. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados angsal kematian ingkang sae. Pada hari Ahad kemarin saya boleh kegiatan di pondok anak saya itu sampai jam 4 sore. Pulangnya saya mampir ke salah satu kerabat teman dulu di kampus nih, kebetulan jaraknya dari pondok nggak jauh. Mumpung kelingan saya bilang ke istri, mampir sebentar lah gitu. Subhanallah, masya Allah. Saya ngobrol sebentar karena beliau ternyata mau tindakan, mau kemana gitu, mau ke tempat bapak gitu. Bapaknya dulu kerja di teknik arsitektur UGM, TU, jamaah aktif saya di salah satu masjid. Ternyata hari ini beliau, hafidhullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, sudah tidak bisa lagi bangkit dari tempat tidurnya gitu, karena sudah sepuh. Mungkin sekarang 73 tahun apa 73 tahun. Kalau dulu termasuk salah satu penggiat dakwah di salah satu masjid di daerah Sorosutan sana. Saya nggak ikut longso janjian karena dulu dekat dengan saya. Hafidhullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah menyayangi beliau. Saya tanya kepada teman saya ini, lah terus aktivitasnya bagaimana kalau sudah di atas kasur terus? Ya saya ke sana mau gantiin kainnya, karena kalau buangnya sudah di atas kasur, pipis di atas kasur gitu, sudah nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu semuanya, ini menjadi refleksi buat kita, pengingat buat kita gitu. Bisa jadi memang itulah cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosanya, karena di antara bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba
adalah Allah akan membersihkan sebelum kepulangannya. Makanya jangan berprasangka buruk pada orang tua yang sakit. Bisa jadi justru Allah sayang kepada yang bersangkutan. Karena kalau seseorang sudah punya manzilah di sorga, kemudian ibadahnya, istighfarnya, amal solehnya belum cukup sampai kepada manzilah itu kedudukan di sorga, maka Allah akan berikan musibah, yang musibah itu sebagai cara Allah untuk mengangkat derajatnya. Dan kita melihat banyak pula orang soleh yang di akhir masanya juga mengalami hal yang semisal itu. Maka sekali lagi saya mendoakan beliau Pak Hartati, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sayangi beliau, dan mudah-mudahan syukur bisa sehat kembali dan beraktivitas kembali. Ini berlaku bisa juga buat jenengan Bapak Ibu semuanya. Jenengan juga bertambah umur, semakin tua, sunnahnya semakin tua itu kan semakin banyak tubuh yang kurang berfungsi normal, gini Bang. Gini Bang. Kalau dulu meripat mungkin jenengan sangat tajam, sekarang kan sudah mulai agak-agak belawur gitu. Kalau dulu mungkin sakit kepala itu mungkin jarang-jarang gitu. Ya setahun sepindah, samsungnya nanti lama-lama setengah tahun orang bulan itu sebulan sekali kadang kita senut itu. Subhanallah, saya merasakan nih mulai umur 45-an lah itu udah mulai kono sing beda iki. Nah ini saya merasakan, mohon maaf ya, pandangan mata saya kurang tuh ini 49 tahun ini menjelang 50. Saya kadang-kadang kalau mau pakai kacamata positif nih, saya belum sih, alhamdulillah saya belum, tapi sebenarnya sudah butuh kacamata positif. Yang sebelumnya enggak, normal-normal saja itu. Dan lebih capek untuk membaca. Makanya masih muda-muda mas-mas semuanya ngapal, dihafal loh. Al-Quran dihafal, hadis dihafal, ilmu-ilmu dihafal. Biar nanti kalau sudah tua jangan nggak perlu lagi melihat catatan. Masya Allah. Nah itulah kenyataan hidup. Kita akan sampai pada titik seperti itu. Hari demi hari kita lewati. Kita suka tidak suka semakin dekat dengan kematian kita, dan semakin dekat dengan kondisi yang disebut oleh Allah, waja'akumun nadir, kata Allah, akan didatangkan tanda-tanda untuk jenengan. Tanda-tanda setelah meripatnya pun mulai blau. Ini lah tondo-tondo nih kok. Tondo-tondo apa? Tondo-tondo ambil dipanggil. Kemudian yang jelas apa namanya, rambut sudah mulai memutih. Makanya rambut putih itu nggak boleh disemir dengan hitam, kan nggak boleh ya? Kalau semir harus boleh hitam, karena kalau hitam nanti jenengan merasa muda terus. Kepeksonnya disemir ojo ireng, itu nggak boleh, karena memang itu sebagai tanda, tanda bahwa jenengan semakin dekat. Kan ketok nek ngocok, iya nih udah tua saya gitu. Biasanya koyo ini bewingi gitu, jebul gitu, subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya pun juta tahun koyo bewingi. Maka Bapak Ibu semuanya, malam ini saya mengajak, kebetulan malam ini tinggal 30 Desember ini kita segera berganti tahun. Nah ganti tahun ini Bapak Ibu sedaya masih maka saya mengajak jenengan untuk refleksi. Makanya kemarin saya ditanya oleh Mas Latif, Ustadz untuk besok judulnya apa? Saya sambil mikir kemarin itu. Kebetulan di salah satu, saya kemarin diundang hari Jumat itu di salah satu perusahaan, itu manajemennya itu undang saya untuk ceramah ke itu Masya Allah, direktur-direkturnya tuh dikumpulkan untuk pembekalan. Yang diminta apa? Tentang refleksi akhir tahun. Maka saya sampaikan pula di sini, tentu saja tidak sama ya, tidak sama. Saya itu nggak pernah bisa ceramah kok sama itu nggak pernah bisa. Pasti berbeda di setiap tempat gitu. Walaupun materinya sama. Jadi insya Allah puluhan kali mendengar materi yang sama nggak akan bosan, insya Allah. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, refleksi apa refleksi? Refleksi itu melihat kembali terhadap apa yang sudah lalu. Kita bisa saja refleksi 1 tahun ke belakang, atau seminggu, atau sehari, atau sepanjang kita sudah balik. Jadi dengan hitung, mulai umur 10 tahun, sepanjang dengan kembali lagi pikirannya dibawa ke sana. Kira-kira nek dihitung api, ku elek ku kendi yo. Jadi kan yo tanglet gitu. Kudu rasa iki. Lah dek bene jamane aku 15 tahun iki ngopo wae yo. Sementara ada anak 15 tahun sudah hafal
Quran. Gitu. Dulu jenengan 15 tahun masih ngapain? Saya masih golek suluh. Nah, orang Cilacap tahu itu. Golek suluh. Saya itu dulu kalau SMP pulang sekolah repek, nah itu repek itu. Saya tuh cari kayu bakar, Bapak Ibu semuanya. Belum menghafal Quran, dulu di kampung pura-pura ada hafalan Quran. Subhanallah. Itu lombanya ya lomba golek repek kayu. Untuk apa? Zaman dulu ya. Untuk mempersiapkan hajat. Jadi dulu tuh kebanggaan di sana kalau punya jago sendiri, punya kayu sendiri untuk sunatan. Dulu sunatan SMP ya. Sunatan SMP ini Bu. Betul kalau saat ini anak saya sunatan ya masih kecil gitu. Kecil banget sunatan gitu. Ya zaman rena SMP sunatan, sesasi orang mari-mari. Ngagem sarung, ngagem tepes. Tepes betul? Kulit kelapa itu loh. Ah niku, nek mereka jenenge tepes. Diparingi nggih niku, nggih supaya sengkal niku supaya tidak kena niku loh. Kacung subhanallah. Coba jenengan refleksi ke sana. Jenengan lihat lagi kehidupan jenengan. Karena hal ini menjadi penting sehingga kita bisa hitung-hitung. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Bayangin itu perintah dari Allah langsung. Hitung dirimu sadurunge Gusti Allah sing ngitung. Siap mboten ngitung? Yo, dengan hitung coba. 20 tahun demen aku ngopo to? Kemudian 25 tahun, oh ya udah saya udah nikah. Subhanallah, nikah bagaimana? Sudahkah pernikahannya sesuai dengan yang disyariatkan? Ketika seorang laki mengatakan menerima qabul, iya saya terima nikahnya, itu kan pindah tuh. Ya kan pindah dari bapaknya ke panjenengan tuh para suami, subhanallah. Jenengan mengambil sesuatu yang besar yang disebut dalam Al-Quran sebagai mitsaqon ghalidho. Ini salah satu titik penting dalam kehidupan kita. Kalau refleksi, jangan harus lihat ke situ lagi. Di situ ada titik di mana kita melakukan ikatan yang sangat kuat yang disebut sebagai mitsaqon ghalidho. Adiknya Mas Latif barusan belum lama kan? Teksi kinyis. Mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat yang menjadikan yang sebelumnya haram menjadi halal. Gini apa nggih? Yang sebelumnya bernilai maksiat menjadi ibadah. Yang sebelumnya dosa menjadi pahala. Gini apa nggih? Sakderenge dinten niku jenengan lirik-lirikan dosa mboten? Kata Rasulullah, dosanya mata, zinanya mata dengan melirik-lirik. Subhanallah. Sebelum itu pegang tangan, dosa enggak? Yang mudah. Dosa, kata Rasulullah, zinanya tangan adalah lamastumun nisa, menyentuh-nyentuh yang bukan mahram. Subhanallah. Gini lagi, apalagi yang lebih dari itu. Gini lagi. Tetapi dengan ikatan itu ternyata yang seperti itu berpahala. Yo, suruh nikah, cepat-cepat. Coba kesuwen. Tanya sama yang udah nikah gimana? Nyesel kalau ondek ben. Iya Pak, iya. Masya Allah. Nah itu kita lihat perjanjian waktu itu seorang suami kepada istrinya bagaimana? Ada mempertemukan dua budaya yang berbeda. Dari keluarga yang berbeda, rumah tangga, rumah yang di dalamnya ada tangga, yang tangga itu untuk menuju ketauhidan, menuju kepada keridhaan Allah. Ini penting loh dipahami ini. Tangga itu adalah proses yang kita tapaki bersama seorang suami dan istri untuk menuju keridhaan Allah, maka disebut rumah tangga. Seorang suami sering, jenengan mungkin masih ingat, yang apalagi yang baru-baru, rumah tangga seperti kapal yang hendak berlayar. Nah, kodanya adalah suaminya. Saya tunjuk-tunjuk yang masih barusan. Nah, koda menyupiri kapal, sadar sepenuhnya di jalan bakal ada
badai dan ombak. Jenengan tangga yang sudah sepuh-sepuh, pernah nggak lurus dari rumah tangga? Enggak. Mesti ada persoalan. Nggih, nggih pasti ada persoalan. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan dengan keluarga. Kadang-kadang dua budaya berbeda, kadang-kadang susah. Alah Ustaz ora aku pek nggo kok pek tonggo gampang podo. Ya alhamdulillah kalau begitu. Kadang-kadang ada yang dari NTT dengan dari Aceh niku lak beda banget niku sifatnya niku. Subhanallah. Orang Sunda sama orang sini aja udah beda. Oh Ibu. Beda, sudah beda. 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 Perlu menyatukan sesuatu yang berbeda, itu butuh perjuangan. Ya, mestinya masih ingat jenengan menahkodai kapal. Ingat, pasangan jenengan itu pasangan yang punya kelebihan dan kekurangan. Jangan hanya ingin yang kelebihannya saja, kurangnya yuk ditompo gitu. Orang pun pengennya sih penak tok, yuk ditompo. Kita tahu jeleknya bukan untuk mencela, tapi untuk diperbaiki bersama. Gini bang. Demikian juga pasangan yang perempuan sama. Ketaatan kepada suami itu menjadi poin penting, karena dengan taat kepada suami, kata Rasulullah, dia dibolehkan masuk dari pintu mana yang dia sukai. Ini penting ini. Ini kekhususan untuk kaum wanita loh ini. Kata Rasulullah, inilah keistimewaan wanita. Ketaatan kepada suaminya mengakibatkan terbukanya seluruh pintu surga. Dia berkehendak masuk dari yang mana boleh. Bayangin, laki-laki nggak punya loh laki-laki. Masya Allah. Makanya ibu-ibu kalau disuruh taat sama suami ya taat lah. Alah suamiku picicilan Ustaz. Ya justru itu ujiannya. Nek soleh ngono karuan. Jenengan suaminya udah picicilan kok jenengan taat, itu nilainya lebih tinggi. Maka aksaru fi'lan karena aksaru fadlan. Apa-apa yang berat melakukannya, maka pahalanya lebih besar. Ingat, kalau ngerti dalil itu enak sebenarnya. Semuanya jadi mudah. Maka refleksi lagi ke belakang, kemudian jenengan punya anak, tanggung jawab timbul. Oh, subhanallah. Begitu punya anak, ini juga penting sebelum kelewat. Tugas suami yang sering luput ini, diperhatikan betul. Semuanya, termasuk yang sudah sepuh-sepuh. Tugas suami yang sering luput adalah mengajari istrinya ilmu agama. Ora iso Ustaz, bawalah ke majelis taklim. Bukan alasan. Ini penting banget ini. Kemudian punya anak. Maka tugas berikutnya bagaimana menjadikan generasi soleh. Bagaimana anak kita punya adab kepada Allah, adab ke orang tua, adab ke lingkungan, dan adab di dalam bernegara, sehingga akan tumbuh orang-orang soleh nanti di masa yang akan datang insya Allah. Maka penting kita duduk di majelis seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi saya mengajak pada panjenengan, malam hari ini kita betul-betul refleksi, kita lihat lagi kehidupan kita, karena melihat sejarah itu penting, sehingga kita bisa melangkah ke depan dengan cara lebih baik. Apa yang perlu direfleksikan? Yang pertama adalah tentang tujuan kita diciptakan. Jadi orang tulis besar-besar di rumah tentang tujuan kita diciptakan, Bapak Ibu semuanya. Ayatnya sering dibacakan, tapi kalau nggak diingatkan kadang-kadang lupa. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'buduni di situ artinya adalah beribadah kepada Allah, mengibadaiku kata Allah. Masih ingat definisi ibadah ini? Ibadah nggih menika ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al. Kemudian batina wa dhahirah. Segala sesuatu untuk menyebut kalau babatnya gitu nih. Sebuah nama untuk menyebut tentang apa-apa yang Allah cinta dan ridho, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Maka jangan pastikan orang sudah ngaji, apalagi sudah merefleksikan diri. Apakah kalimat yang saya keluarkan, apakah gerakan tangan saya, apakah pandangan mata saya, apakah kuping saya mendengar, semuanya terkategorikan yang Allah cinta dan ridho atau tidak? Kalau tidak, berarti dengan keliru.
jenengan sedang keliru. Karena ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Bahkan termasuk lintasan hati yang elek itu jangan keliru. Jangan. Begitu ada lintasan hati yang jelek, dengan pindahkan ke hal yang baik. Subhanallah Bapak Ibu. Kalau kita tahu betul tentang tujuan kita diciptakan, jelas. Kita mau ngapa-ngapain itu jelas. Kemudian di antara arti liya'buduni di dalam ayat itu adalah mentauhidkan Allah. Sebagian kita sudah pelajari di kalimat la ilaha illallah yang sudah lewat, diingat-ingat tentang kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sing sinten kemawon setu wa huwa ya'lamu, sementara dia paham, dia mengetahui, dia mengamalkan annahu la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, kata Rasulullah, maka pasti masuk surga. Sehingga kemarin kita mengisahkan ada orang yang sampai rela dibelah menjadi dua demi untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ada orang di zaman dulu sebelum kita rela dalam kondisi hidup dikuliti demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Kita itu hanya disuruh sholat malam, duduk di majelis, yo sodakoh lah sekemampuan kita. Orang gelem, ini pripun nih kan yang gelem, ya kan? Sementara pembandingnya sampai seperti itu. Sadar-sadarilah, Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati Allah terus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, install betul, ingat-ingat betul, kita diciptakan untuk beribadah, bukan untuk selainnya. Jangan perhatikan betul ini. Sudah saya terangkan ibadah artinya apa, dieling-eling betul. Pokoknya jenengan ngelakoni sesuatu kok kira-kira ketoke Gusti Allah ora seneng nek ngene iki. Berhenti. Ketoke Gusti Allah ora seneng nek ora rido nek ngene, berhenti segera. Khawatirnya gek mono mati. Itu namanya suul khotimah. Husnul khotimah gimana kok jenengan taat dengan sedo. Itu jenengan husnul khotimah. Gek ora taat kok sedo, lah itu suul khotimah. Subhanallah. Gek pikirane elek, mati subhanallah. Mikir ke sing elek, tiba-tiba meninggal, subhanallah. Itu su'ul khotimah. Hari ini kita bisa melihat kejadian-kejadian orang lagi sujud meninggal, ada nih, ada. Orang lagi baca Quran meninggal, ada. Orang lagi ceramah kayak saya meninggal, nggak ada. Dai Malaysia nih, lagi ceramah, tahu-tahu meninggal. Ramadan Al-Buti, salah satu ulama besar di Mesir, lagi ceramah kena bom, ya kan? Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan kematian yang baik. Kemudian berapa lama kita hidup Bapak Ibu semuanya? Kita jelas yang sudah kita lewati, jadi sangat ngitung, ya kan? Saya sudah hidup selama 49 tahun. Sisanya berapa? Ini yang kita tidak tahu. Kita nggak tahu nih. Sisanya berapa? Maka orang baik dimiliki orang yang lewat masa satu waktu, kemudian dia belajar terhadap apa yang terjadi di masa lalu, supaya yang buruk-buruk nggak terulang lagi di masa yang akan datang. Sisakan yang baik-baik diduplikat untuk masa datang. Oh, di benak aku pernah rajin, itu yang saya ambil. Oh, di benak aku pernah cicilan, oh jadi mati meneh. Paham Bapak Ibu? Kan jenengan pasti ada fase-fase di mana jenengan males. Gini bang, ada pasti. Dek, ini cuman aku pernah ketinggalan sholat ngeliring teluk. Subhanallah. Yang seperti itu catat, kemudian perbaiki, jangan lagi terulang di masa yang akan datang. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Ini sangat penting. Karena kalau kita nggak merefleksikan diri, kadang-kadang kita lewat aja lari dengan yang kemarin-kemarin. Subhanallah. Sisa hidup kita tidak tahu Bapak Ibu semuanya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, mohon kepada Engkau ya Allah, sisa umur tambahan kebaikan. Jangan kita bertambah umur kecuali bertambah kebaikan. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, sisa umur ke depan ini jangan perhatikan betul nih. Jangan ingat-ingat Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Gimana bunyinya? Di akhir ayat dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sing sinten kemawon yarju berharap betul liqa rabbih kepanggih kali Gusti Allah. Nek kepanggih kali Gusti Allah teng pundi? Di sorga. Enggak kepanggih teng neraka, salah alamat teng neraka. Sing sinten kemawon pengen kepanggih kali Gusti Allah, maksudnya masuk sorga. Falyamal amalan sholihan, maka pastikan dia memperbanyak amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada, dan jangan sekali-kali dengan sedo dengan membawa dosa syirik. Syaratnya dua nih. Jadi jenengan pengen masuk surga, jenengan punya amal soleh yang banyak, dan jangan berbuat syirik. Jelas kalau persoalan syirik sudah kita bahas. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Dan Allah bisa saja ampuni dosa apapun selain dosa syirik yang dibawa mati. Orang naudzubillah berzina belum tobat mati masih bisa diampuni Bapak Ibu. Orang mencuri belum tobat mati insya Allah masih bisa diampuni. Tapi orang berbuat syirik belum tobat mati enggak diampuni, di neraka jahanam selama-lamanya enggak bisa keluar. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh syaratnya dua. Nah ini penting untuk direfleksikan. Amal soleh syaratnya dua. Satu, ikhlas karena Allah. Makanya dengan diterima amalnya. Jangan karena yang lain. Ingin dinilai, ingin dipandang, ingin disebut hebat, ingin disebut sebagai dermawan, ingin disebut orang pinter, itu riya. Nggak ikhlas karena Allah. Ini bagian yang penting dan butuh dilatih. Dulu saya pernah sampaikan ke jenengan mampu nggak jenengan tidak ke Arab Saudi umroh, bukan ngambil foto satupun. Ini tantangan ini. Jenengan tidak umroh, bukan mundur foto satupun. Supaya nggak ada cerita. Kalau ada foto ini jangan cerita. Nih begini gitu aku loh. Udah jadi riya. Subhanallah, hilang pahalanya subhanallah. Makanya ikhlas ini bagian penting. Banyak orang justru pengen menampilkan dirinya. Jenengan ingat-ingat bagian ini. Jenengan pikir kalau jenengan menampilkan panjenengan dirinya, kebahagiaan orang lain semuanya suka? Mboten Bapak Ibu. Banyak orang yang hasad. Kok kayak penak yuk aku orang. Coba gua udah kok kayak penak yuk. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Ketika dia mengatakan kok kayak penak ada hasad, ingatlah Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis sahih, jikalau ada yang bisa mendahului takdir, ne ono sing iso mendahului takdir kata Rasulullah. Kan boten enten nggih, boten enten yang mendahului takdir itu boten enten. Tapi seandainya ada, itulah ain kata Rasulullah. Itulah penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit apa? Penyakit karena pandangan meripat. Jenengan lihat orang, kok seneng mentong kayak jenengan hasad banget sama dia. Maka orang itu yang dipandang akan kena penyakit ain, tiba-tiba demam atau tiba-tiba bisnisnya rontok. Makanya kalau orang punya bisnis besar gak usah dipamer-pamerin. Kalau ada orang yang hasad bisa tiba-tiba bangkrut itu. Bayangin Bapak Ibu. Sampai Rasulullah katakan seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka dialah ain. Jangan lihat ketika Rasulullah SAW ketakdir sakit, kemudian Jibril alaihissalam datang, apa ruqyahnya? Dulu saya ajarkan kepada panjenengan. Bismillahi arkik, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, arkik, saya meruqyahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min kulli syai'in yu'tik, ini dihafalin ini nggih, dihafalin jenengan nggih. Min kulli syai'in yu'tik, dari segala sesuatu yang membuatmu sakit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dari seluruh keburukan pandangan mata dari orang yang hasad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penjagaannya dari Allah langsung, yang diturunkan dua surat muawwidatain, surat An-Nas dan Al-Falaq untuk perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja masih diruqyah dengan kalimat min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Ainin, mata, pandangan mata yang hasad. Allahu yasfik, semoga diberi kesembuhan engkau ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sembuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arkik,
dengan menyebut nama Allah. Saya ruqyah engkau. Itu ruqyahnya malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Maka saya kalau datang kepada orang sakit, saya izin, saya pegang Pak, saya ruqyah panjenengan. Setelah kita baca surah awal Al-Baqarah, baca suratul Fatihah, Qul hu falaq nas, saya bacakan Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'tik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik Bismillahi arkik. Bayangkan, saya meyakini ini salah satu ruqyah yang ampuh. Bagaimana tidak? Ini ruqyahnya Jibril alaihissalam ketika Rasulullah SAW sakit. Maka dihafalin, pendek sekali. Jadi kan kalau datang ke rumah orang yang sakit, jangan cuma takon keloro apa, wis pirang dino, wis diobati apa, mudah kesel aku, repot malahan. Jadi kan malahan bikin repot, mumet, takoni wae. Dipegang, didoain Bapak Ibu semuanya. Hari Jumat yang lalu saya juga diajak oleh Pak Tovan yang dulu kesini itu, diajak ke temannya yang sakitnya sakit psikis. Dia sudah pensiun dari PJKA, dari Damri. Kemudian dia punya anak putri, dua. Yang satu udah nikah, yang satunya belum nikah, umur 35 tahun. Bapaknya ini stres. Nah, anakku piye urung jodoh. Stres nih. Dia pusing, nggak terus ngopi ini aku mati terus anakku kalau sopo, begitu itu. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Ada orang yang jodohnya jauh, orang tua mungkin mikir, apalagi kalau putri, ya sewajarnya. Ini orang sedih banget, kesedihan yang teramat sangat sehingga membuat badannya sampai sakit. Ketika saya ke sana, alhamdulillah saya sama Abdullah saya suruh baca Quran, kemudian saya ruqyah. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi disarati amal soleh. Amal soleh syaratnya adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting Bapak Ibu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Sing sinten kemawon beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak diperintahkan dari Nabi Muhammad SAW, maka tertolak. Kesel najan ketok api tertolak. Ya orang mengatakan, aku subuh petang rakaat, api toh nimbang kowe loro. Aku papat loh. Api mboten papat. Papat api mboten. Nek dihitung jumlah lu ya apik ngene apa nggih? Kenapa enggak diterima? Bukan persoalan bagusnya, sesuai kayak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyebutkan sholat subuh 2 rakaat cukup. Paham Bapak Ibu? Makanya man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, maka tertolak Bapak Ibu semuanya. Inilah pentingnya kita ngaji. Nanti kita akan sampai pada bab tentang sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Contoh membatalkan sholat. Di samping tentu saja syarat rukun yang dipenuhi, ngomong sing sengojo, sing ora perlu. Kalimat di luar yang ajnabi, kalimat di luar bacaan sholat, kemudian jangan mengucapkan dengan sengaja. Walaupun satu huruf, kalau punya makna batal sholatnya. Contoh bahasa Arab, qi itu artinya jagalah bahasa Arab nih. Huruf qi gitu bahasa Arab artinya jagalah. Atau huruf ro, satu huruf ro itu lihatlah. Kalau jenengan lagi sholat qi ro batal jenengan. Atau dua huruf, ini saya ambil dari kitab Madzhab Syafi'i, dua huruf yang bisa jadi nggak ada maknanya, dengan sengaja batal. Oi, ini kan dua huruf nih, o kali i, lagi sholat Allah Akbar, woi, batal nih, batal. Bayangin ini. Nah itu kenapa? Karena nggak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Adapun perkataan tidak sengaja, itu nggak batal. Perkataan tidak sengaja itu tidak batal. Apa tidak batalnya? Batasnya 6 kalimat. Ini dari kitab Takrib nih di Madzhab Syafi'i. Jadi orang yang belajar Madzhab Syafi'i itu kan ada Madzhab
yang dipakai di Indonesia kebanyakan. Itu memang detail sekali nih. Hal-hal seperti ini dibahas. Insya Allah nanti kita akan sampai pada posisi itu. Nah, jadi kita harus mengukur betul Bapak Ibu semuanya. Kita harus bekerja keras untuk menyesuaikan diri kita dengan apa yang Rasulullah contohkan. Jadi jangan mengatakan begini, alah sholat terubu-terubu gedang ya paling ketompo. Iya, kalau baru latihan iya Bapak Ibu. Ini jangan pun 10 rubu gedang gue. Rubu-rubu gedang kan pasti ya. Paham kan? Pokoknya anggere sholat janjian yang penting ketompo lah. Roh Gusti Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kok. Iya, Bapak Ibu semuanya. Bagi orang yang baru mulai. Nek jenengan pun jadi Islam 10 tahun rubu-rubu gedang wae lah ya jadi masalah Bapak Ibu. Nggih. Penak men gitu. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Jadi harus sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam Quran surah Al Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad kepada orang-orang yang merasa dicintai atau mencintai Allah, berarti merasa bakal masuk surganya Allah, katakan ikuti saya, suruh mengikuti Rasulullah maksudnya. Kalau betul kau mengikuti saya, mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti cinta sama engkau dan kau diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi saya lagi kembali ke surat Al-Kahfi 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini refleksi Bapak Ibu, dengan lihat ke belakang. Saya sudah seperti itu apa belum? Ke depan harus seperti itu. Karena memang itu syaratnya. Sing sinten kemawon yarju, berharap betul. Liqa'a rabbih, bertemu Allah. Berarti dia masuk surganya Allah, maka amal soleh dan tidak berbuat syirik ini enggak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Sungguh beruntung jenengan didudukan oleh Allah seperti ini, jenengan makhluk pilihan, karena enggak semua orang juga mau duduk seperti ini Bapak Ibu semuanya. Enggak semua orang dapat hidayah mau duduk di majelis, enggak semua orang. Ono sing kesel lah, ono sing wegah lah, ono sing bosen lah, warna-warna jenengan ditakdir istiqomah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan terus nih. Allahumma amin. Saya berharap saya ketemu jenengan seperti ini, duduk seperti ini sama beliau-beliau seperti ini. Mudah-mudahan kalau ternyata jenengan termasuk orang yang persiapan seperti Pak Har tadi, jenengan sudah nggak bisa lagi ke masjid, mudah-mudahan duduknya jenengan membuat saya masih ingat doa-doa untuk jenengan. Saya menyebut Pak Har tadi ke jenengan kepikir nggak betapa sesungguhnya Ustadz Wahid itu dekat sama jamaah. Saya sampai mengenali keadaannya, mungkin jenengan cuma duduk seperti ini, tapi saya bisa tahu posisi-posisinya jenengan insya Allah. Sehingga ketika berdoa bisa membayangkan, oh si Fulan, oh Pak Duku itu biasanya di sana. Nah, dan tadi sholatnya di sini, tapi tidak ke sana Pak Duku, karena biasa di situ. Pak di sana, jadi hafal. Sehingga kadang-kadang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Pak Duku, mudah-mudahan Mas Latif dan semuanya itu masuk betul nih Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengait hati kita Bapak Ibu. Persoalan yang kita bahas bukan hanya persoalan dunia, ini persoalan mudah-mudahan kita bisa bertemu di yaumil akhir kelak. Kita bermajelis di dipan-dipan di dalam surga, insya Allah Bapak Ibu semuanya. Kita berharap betul demikian adanya. Ya. Jadi saya sepindah malih, monggo kita tetap semangat untuk terus belajar agar bersesuaian dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, walaupun kelihatan baik, kalau nggak sesuai dengan contoh ya namanya keliru. Saya contoh tadi sholat subuh tadi, apik, 10 rakaat aku kuat aku, sing ketompo sing loro orang sing 10, gitu. Dan jangan ikuti kemarin di pertemuan sebelumnya, jangan ikuti logika iblis. Iblis mengatakan apa? Aku lebih apik ketimbang Adam kok. Aku ngopo-ngopo kan hormat karo dhek. Salah kowe Gusti Allah, salah. Sing apike aku kayak iki lek. Maksudnya aku sing kon hormat sama dia. Harusnya dia yang hormat saya. Karena apa? Saya lebih tua, saya sudah lebih lama beribadah. Adam ibadah we urung kok kon aku kok ngomong dhek wegah. Logikanya niku lak bener niku. Gitu. Sing nom, sing tua ya dihormati ketimbang sing nom. Lah logikanya kan niku. Tapi Allah perintahkan it amartuk. Qala ma mana'aka ala tasjuda it amartuk. Kata Allah, kenapa kamu nggak mau ketika aku perintahkan? Nah ini kata-kata diperintahkan, najan kowe nganggep
ora pas perintahnya, karena menurut logikanya iblis itu keliru. Ingatlah, aku udah perintahkan, pasti aku lebih tahu. Itu maksudnya. Kalau jenengan ketemu logika yang ketok nih orang kaya ngono aku yo ora penak yo. Moso sih Allah perintahkan apa itu? Minggu lalu saya kasih contoh pada panjenengan. Logika nih jenengan punya uang 1 juta diinfakkan 500.000 kayak pinten? 500.000. Nyata tuh niku bener betul niku. Lah bener tuh niku. Sak itu dikurangi 500, kak 500 waktu wala dihitung 1.000 ya tetap 500.000. Tetapi Rasulullah bersabda tidak akan berkurang harta seseorang dikarenakan sodakohnya, enggak mungkin berkurang kata Rasulullah, bahkan bertambah. Kalau kita menerimanya dengan logika iblis, kita pasti nggak mau sodakoh. Tapi kalau kita menerima dengan logikanya Adam alaihissalam, yang dia merasa butuh dibantu, butuh diarahkan oleh Allah, pasti kita akan ikut Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan seperti ini penting Bapak Ibu semuanya. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah saya kasih contoh di dalam Quran surah Al-Munafikun 9, 10, 11 tentang apa yang paling diinginkan menjelang orang meninggal. Apa Bapak Ibu masih ingat ya? Apa yang diucapkan orang menjelang meninggal itu apa? Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Makanya sering saya katakan percuma dengan ngaji lawas banget nek dengan isi dari wong pelit. Enggak berhasil ngajinya. Benar Bapak Ibu semuanya? Karena orang mau meninggal itu yang diminta. Fayaqula Rabbi ya Allah tahan sebentar ya Allah. Sebentar ya Allah. Supaya saya bisa sodakoh. Bayangin. Jadi dengan itu masih ada kesempatan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Kita nggak tahu kan? Maka gunakan. Juga saya sampaikan ketika sahabat bertanya, wahai sahabat yang datang, adakah di antara kalian lebih mencintai uangmu sendiri apa uang warismu? Uang putrane panjenengan? Semua mengatakan, ya boleh dewe lah, masa sih? Anaknya sugi koyo ngopo wong tua takon yo isin. Gini apa nggih? Kita butuh orang tua. Anak kita kaya, arep nutup pintu nek, le, mbok aku di sini isin mboten? Isin jadi orang tua. Gini apa nggih? Makanya anak yang harus tahu harusnya jangan sampai orang tua minta. Dia anak sugi ora tahu mikir ke wong tuane wae jenenge cah geblek jenenge niku. Nggih. Jangan sampai orang tua ketuk pintu, le aku lagi butuh. Sak durunge ngono kaya ngono kuwi jenengan nyawari dulu Pak jenengan sak butuh mboten. Nah ini Islam niku niku. Nah sing mboten kasus niku tuh isi pertanyakan imannya niku. Nggih, Masya Allah. Jadi sampai ditanyakan kataan oleh Rasul begitu. Kata para sahabat, tentu saja saya lebih menyukai hartaku sendiri. Maka Rasul menyebutkan, makanya mumpung masih jadi hartamu, gunakan sebagian untuk kepentingan hidupmu di yaumil akhir. Itu yang saya katakan kenapa ibu saya mewakafkan sepertiga harta. Izin kan anak, izin. Iki sing seprotelon le tak nggo keperluanku dhewe yo, tak blonjo nggo aku dhewe. Sing tak bagi 2/3. Begitu langsung. Masih sehat. Anak-anaknya, nggih Bu, sami'na wa ata'na, melu seneng anaknya. Karena anaknya wong sinau kabeh. Nek anake pecicilan, wah bagianku yang ngopo malah dikek-kek ning ngono, ngopo. Nah, ini kan bahaya. Inilah pentingnya punya anak soleh. Anaknya 11 Bapak Ibu. Anaknya Ibu itu 11. Ketika dikatakan seprotelon tak nggo wakaf yo, oh iya, alhamdulillah, begitu langsung semuanya. Sekarang jadi TK nih. Masya Allah nih. Jadi TK, jadi tempat ngaji, Masya Allah. Dan kalau punya uang beliau, saya punya cucu nih. Kalau lebaran itu, dia bagi. Iki sing saprotelon tak nggo aku dhewe yo. Maksudnya untuk apa? Untuk dibagikan kepada bagian-bagian yang dia ingin. Dia belikan wakaf Quran, dia belikan ini, dia kasih anak pondok, kasih anak SPP pondok, begitu itu. Masya Allah. Maka kata Rasul, sebelum tiba waktunya pindah tangan dari HE warismu, gunakan sebagian. Ya nek warismu soleh nek orang. Jadi dengan punya mobil 10, kemudian dia meninggal, jadi milik siapa mobilnya? Milik pewarisnya. Ya nek pewarisnya api, sedekah nggo jeneng bapake. Nek pewarisnya ora urus tak nggo sedekah dhewe. Sing entuk pahala siapa? Anak panjenengan. Ini untung-untung. Bagaimana saya ceritakan minggu lalu pada panjenengan. Ada orang ditinggal meninggal istrinya dinikahi oleh orang lain.
Subhanallah, hartanya pindah ke orang yang nggak mencari sama sekali, dengan mati-matian. Ini yang diceritakan punya rumah 2, punya 4 petak besar-besar tanah. Bayangin, punya bisnis, kemudian menikah dengan orang lain. 1 tahun gagal, punya anak 1, menikah lagi dengan orang yang terakhir. Apa yang terjadi? Dibunuh ini. Gara-gara suruh jual rumahnya nggak mau. Ternyata orang ini punya banyak hutang, suami yang terakhir ini. Bayangkan, yang mengumpulkan suami pertama sudah meninggal, nggak dapat apa-apa dari hartanya. Ternyata yang mewarisi malah justru diambil oleh orang lain. Mohon maaf kasarnya, istrinya, mohon maaf, ditumpai orang lain. Mobilnya ditumpai orang lain. Rumahnya ditumpai orang lain. Subhanallah. Kepikir nggak jenengan? Maka mumpung masih jadi harta jenengan, sebagian gunakan untuk kehidupan panjenengan. Ini penting. Ini Rasulullah menyebut dalam hadis sahih. Hal seperti ini harus menjadi pembahasan Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang bangga banget dengan mewariskan yang banyak. Subhanallah. Boleh, tentu saja baik-baik saja. Maris keok ini ya apik. Ning ingat, harta waris itu enggak bermanfaat buat jenengan sama sekali. Ada orang punya tanah 5.000 meter. Tanah lagi 3.000 meter. Tanah lagi 4.000 meter. Ini saya kenal orangnya, kenal sangat baik. Saya kenal sangat baik. Punya kos-kosan di dekat UM ini 40 pintu, 3 lokasi, bayangin. Semangat luar biasa, dekat dengan saya. Saya sarankan, Bu, kaji. Subhanallah, belum sempat berhaji tiba-tiba sakit, selang 2 bulan meninggal ini orang. Subhanallah, meninggal. Punya anak 1. Subhanallah, punya anak 1, anaknya rapatyo soleh. Mau untuk apa tanahnya itu? Mau saya belah-belah untuk bikin perumahan apa dan sebagainya, nggak tahu. Belum gaji, sementara dia punya kemampuan. Anaknya sama, nggak mikir gaji, nggak mikir sodako. Subhanallah. Bayangkan, harta Allah titipkan sebanyak itu, nggak manfaat apa-apa, Bapak Ibu semuanya. Maka mumpung masih haknya jenengan, gunakan sebaik mungkin. Nah, ini refleksi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, saya nggak bermaksud menyalahkan orang yang mengatakan aku bangga nek iso marisi, oke, monggo. Tapi ingatlah Rasulullah berpesan seperti itu. Kemudian dari sini Bapak Ibu semuanya, apa yang kita bahas ini, maka sampailah kita pada titik di mana betapa pentingnya kita mencari ilmu Bapak Ibu semuanya. Karena yang membuat jenengan tahu tentang semua tindakan-tindakan yang baik adalah karena jenengan belajar sesuatu. Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, maka bagi dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya benar Bapak Ibu semuanya. Betul. Siapapun yang punya ilmu maka dia makin sesuai cara ibadahnya dengan Rasulullah SAW. Ini orang ilmu kepripun. Ala aku pokoknya ilmu cuma dek ben. Aku yang ngene-ngene wae. Orang urusan oke kasih nau ben. Sok nang kuburan takoni bingung jenengan. Di akhirat aku dek ben ora sinau. Ala aku ngerti koyo ngene ya wis ben wae. Ora sinau. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ala kulli faridah, wajib ala kulli, bagi masing-masing pribadi. Jenengan mbak boleh wakil kowe wae yo sing ngaji buah kok rasah ngaji. Mboten, perintahnya masing-masing ngaji. Maka ibu-ibu yang suaminya belum datang suruh datang. Suruh datang. Karena perintahnya bukan hanya kepada jenengan. Nih, thalabul ilmi faridah, mencari ilmu faridah, kewajiban ala kulli, kepada tiap-tiap. Mboten namung kepada ibu-ibu, mboten namung kepada bapak, tiap-tiap orang, karena supaya dia bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Rasulullah. Ini penting sekali Bapak Ibu semuanya. Kemudian bahkan ada istilah nih, tuntutlah ilmu dari buayan, dari bayi sampai ke liang lahat, karena memang saking penting. Nah Bapak Ibu semuanya, setelah kita menetapkan kemudian baiklah Ustadz, saya tak komitmen mencari ilmu. Kemudian bertumpuklah ilmu di jenengan. Ingat, tujuan mencari ilmu untuk menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan, bukan untuk menghukumi orang lain, bukan untuk menjadi sombong,
Bukan untuk mengatakan anna khairum minhu, saya lebih baik dari dia, bukan. Kita dalam rangka untuk menghilangkan apa yang sebenarnya kita nggak tahu. Jadi tahu. Itu penting banget nih. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan satu hal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat panjenengan, karena saya baru saja diundang oleh orang yang kebetulan Masya Allah secara finansial itu diberi kekayaan luar biasa Bapak Ibu. Orang ini rajin, ini dari UGM juga nih, Masya Allah. Rajin, dan karena rajin maka dia banyak belajar. Sebagaimana jenengan sekarang. Tetapi Bapak Ibu semuanya, ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat jenengan ya, untuk terakhir ini. Karena jenengan akan pula dapat godaan ini. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang iblis nih. Quran surah Al-A'raf ayat ke-28. Allah berfirman, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaiton." Kama akhraja abaykum minal jannah. Manusia, jangan sekali-kali panjenengan tertipu oleh setan. Sebab dulu setan telah menipu mbahmu Adam alaihissalam dan Hawa keluar dari surga. Bapak Ibu semuanya, orang tadi ini orang soleh, sholat selalu tepat waktu. Tiba-tiba dia punya penyakit. Ini penyakit bahaya nih. Saya pernah mengalami. Namanya penyakit waswas syaitan. Aku berapa ibadah yo, aku sampai surga pun neraka yo. Ojo-ojo kok pengertiannya keliru. Was-was. Jenengan wudu, nembe mlebu teng masjid. Ketoke urung terus nang kene lho iki mau balik meneh wudu. Subhanallah. Wudu, bar wudu liwat papasan karo wong wedok. Senggolan orang yo, ketoke senggolan aku ketoke. Was-was. Dan ini banyak juga saya lihat di jamaah saya. Ada jamaah saya yang saya ceritakan ke jenengan, dia tuh kalau ngaji 3 kilo, jaraknya 3 kilo. Ke pengajian saya itu 3 kilo, jalan kaki Bapak Ibu. Kenapa? Dia was-was. Rasulullah bersabda tentang bahwa orang berjalan itu yang dinilai adalah langkah kakinya. Ini kalau motor kan roda. Bayangin. Sampai segitunya. Ini orang Masya Allah, orang soleh. Bagaimana nggak soleh Bapak Ibu? Dia RT. Saking mikire, Pak, ada warganya yang susah. Dia kasih dia modal 15 juta, tak modal 15 juta yo. Kini iso kowe dodolan. Apa alasannya? Kulo wedi Ustaz. Nanti saya jadi pemimpin, nanti kalau ada anak warga saya yang susah, saya dituntut di akhirat. Segitunya Bapak Ibu. Orang baik betul Ibu? Orang baik. Orang ini Bapak Ibu, subhanallah. Subhanallah, kalau diceritakan penyakit masalah itu menakutkan. Malam-malam telepon, Ustaz, saya diranjang dengan istri saya. Ini masih istri saya bukan ya Ustaz. Bayangin, gara-gara nopo? Gara-gara liburan, bojone pamit tenggene bapak ibu nih. Ya wis kono nek muni ya muni kono ya ibumu. Itu kalimat talak bukan? Kalau dalam kondisi normal niku talak. Oke tak balik ke yang bapak ibumu, talak niku kan. Kalau jenengan mengatakan, wahai istriku, kowe tak balik ke yang bapak ibumu, itu talak satu jatuh itu. Dia niku lak mengizinkan ini wangsul muli yang ibumu ora apa-apa. Pamit liburan. Langsung kena was-was, iblis masuk mengatakan apa? Kowe bar nalak bojomu kowe. Bayangin. Itulah yang bisa seperti orang belajar bukan? Orang belajar Bapak Ibu semuanya. Maka saya sampaikan obatnya Bapak Ibu. Jadi kita belajar refleksi sudah, ya. Jenengan ingin baik, nanti setan akan datang kepada jenengan. Ini penting Bapak Ibu. Kata para ulama, ini satu kitab, saya mengambil dari satu kitab nih. Ketahuilah, was-was itu satu di antara jalannya iblis. Subhanallah. Wa aslul waswis, sesungguhnya was-was itu adalah dalilun ala solahi abdi. Sesungguhnya yang namanya was-was itu justru sebenarnya tanda bahwa seorang hamba itu soleh. Bapak Ibu semuanya, ayo sing wong was-was soleh. Aduh, ora ketompo piye yo salatku, piye yo iki mau sembahyangku batal ora. Niku yang soleh niku. Nek tiyang pecicilan ora urus, salat ora urusan, tempo yo alhamdulillah ora yo rapopo. Nah niku lajeng niku to. Ngene apa mboten? Nek tiyang saleh niku mikir, aduh iki mau piye? Saya mulai salat asar. Orang yang ini
Kalau sholat asar stres. Kenapa? Dia tahu dalil, barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, batal sholat asarnya dengan sengaja, maka amalnya hilang dari pagi sampai sore. Kan begitu dalilnya. Gini bagi, gitu dalilnya begitu. Waduh, ini piye? Sholatku asar mau piye yo, hati itu stres tuh. Bapak Ibu bayangin, padahal orang rezekinya tuh mobilnya larang pol kata. Bayangin. Nah, kemudian wasalamatil qalbi, dan tanda selamatnya hati orang sebenarnya aslinya was-was niku asalnya. Fa inna syaiton idza ra'a, adapun setan jikalau melihat seorang hamba, idza ra'a, jika melihat nggih, anal abdin soleh, seorang hamba yang soleh, kemudian ada kesadaran wa annahu la yastati, dan dia nih iblis sadar nggak bisa nih ganggu dengan yang elek-elek nih. Kon maksiat ora gelem, kon zina emoh, kon ngomong elek emoh, maka koma syaiton, maka setan berdiri dengan pasukannya melemparkan was-was. Bapak Ibu semuanya, apa was-was dalam sholat? Was-was dalam sholat, iblis mengatakan sholat penghubungmu dengan Gusti Allah loh. Nek batal ma baqiya minha, nek batal opo yang tersisa untukmu, orang itu pahala kowe. Wudu meneh. Maka dia balik lagi wudu lagi. Baru Allah ngeces ora iki aku mau. Koyo ngentut iki, balik meneh jenengan. Bisa wudu ping 10 jenengan. Subhanallah. Pun badhe tahiyat pun badhe rampung arep salam. Iki itu sithik iki. Pernah nggak terjadi seperti itu dengan? Itu was-was syaitan, Bapak Ibu. Itu was-was syaitan. Jadi kalau setan melihat orang soleh yang digoda dengan yang baik-baik yang mau, maka senjata terakhirnya adalah dengan was-was. Subhanallah, Bapak Ibu semuanya. Dan ini sekali lagi penyakitnya orang soleh. Walidzalika, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu dzalika qol, adapun Nabi Muhammad ketika disampaikan tentang hal seperti itu, maka Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Kata Rasulullah, segala puji bagi Allah yang akhirnya memalingkan makar setan sehingga hanya tersisa was-was. Maksudnya nggak ada, Bapak Ibu, niatnya setan lah membuat jenengan dados bermaksiat, zina, ngomongi tiang, nomor lah sinyal elek, boten berhasil, maka hanya dilemparkan was-was. Maka Rasulullah menyebutkan alhamdulillah, cuma was-was tok, tapi was-was kalau nggak diobati bahayanya luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya sekarang, apa obat was-was? Tergantung was-wasnya. Ada dua was-was. Ini saya singkat ya. Was-was yang pada level tidak dominan, kadang-kadang muncul, kadang-kadang orang, itu cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, banyak baca Quran, insya Allah sembuh. Tapi kalau was-wasnya udah kayak yang tadi, nganti bojone sak ranjang wis mumet, iki bojoku putu yo, niku udah level bahaya itu. Yang seperti itu obatnya wa ilajuhu bil i'radi tam namanya. Adapun obatnya adalah dengan tidak memperdulikan sama sekali. Ini kunci, Bapak Ibu. Ini saya simpulkan, ini bagian akhir kitab katakan bahwa obat untuk yang namanya was-was adalah tidak peduli sama sekali. Disebutkan kama jenuni min waroik, seperti orang gila bisik-bisik di belakang kita. Nah jenengan dibisik-bisik wong edan mburi, ana jenengan ngerti ana wong edan mburi. Jangan perhatikan mboten? Jangan perhatikan mboten? Mboten lah, ngomong gemblung kowe apa? Gitu. Maka obatnya was seperti itu. Hehehe, urung basah loh, ora urusan. Tetap sholat, itu maksudnya. Paham? Sholatmu kita batal gitu. Ora batal. Nah itu, obatnya itu. Kalau jenengan latihan seperti terus nanti otomatis sembuh. Koyo ngentut, orang ngentut. Paham Bapak Ibu? Ini penting, khususnya sepuh-sepuh ini. Kadang-kadang orang sepuh kan kadang-kadang, aduh, koyo sidik iki. Wudu rampung. Dah gitu netes sidik. Wudu meneh. Wis metu. Kon begitu. Ngangkat takbir buat men. Allah. Salah niat jare ini. Subhanallah.
Al-Quran, Quran surah Al-Hajj ayat 78. Allah menyebut, tidaklah Allah turunkan agama ini min haraj, untuk kesulitan, mustahil Bapak Ibu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kata Allah, kami Allah berkehendak untuk kemudahan, bukan untuk kesulitan. Rasulullah bersabda, agama Islam selamanya mudah dan akan tetap mudah selamanya. Sahih Bapak Ibu semuanya. Berarti kalau ada kegiatan ibadah kok angel Arab sholat wudhu 10, pasti bukan bagian dari agama. Pegang ini Bapak Ibu semuanya. Sholat kok wudhu 10, niku jelas bukan bagian dari agama. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan untuk jenengan, bukan menghendaki kesulitan. Berarti ini angel men koyo ngono, pasti bukan bagian dari agama. Itu untuk mengobati yang kena was-was, Bapak Ibu. Lah hakora tahu was-was Ustaz, ngapora patio soleh. Ya, bagus juga. Karena sekali lagi was-was itu menghantui orang-orang yang sudah mulai belajar. Nah Bapak Ibu semuanya, ini yang kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi buat kita. Kita lihat sudah hidup kita selama 1 tahun. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita bisa menata lebih baik. Di tahun inilah kita mulai belajar bareng. Tahun 2024 gimana Mas? Dengan sejarah di Al-Ma'arij, belajar sama Ustaz Wahid di tahun 2024. Mudah-mudahan ada perbaikan step by step, istiqomah, dan mudah-mudahan terus membaik. Buat program-program yang semakin baik, dukung Bapak Ibu semuanya. Jadi yang punya harta, dukung kegiatan kemasjidan. Jadilah donatur masjid tetap, supaya jangan punya harta di bawahnya. Seperti kata itu loh, wakafkanlah untuk kegiatan masjid. TPA digerakkan, tahfidzul Quran digerakkan, kegiatan pemuda digerakkan, sholat berjamaah kalau perlu sekali waktu dikasih makan sholat berjamaah subuh, ya kan? Oh, setiap hari Jumat, Senin subuh makan bareng, walaupun nggak ada pengajian misalnya. Itu insya Allah akan menjadi apa yang jenengan bawa pulang, apa yang jenengan bawa pulang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin malam hari ini nggak ada tanya jawab Mas. Untuk refleksi saja. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Saya berharap betul jenengan mendoakan saya, dan saya juga insya Allah komitmen untuk mendoakan jenengan semua. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.